Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Nyoman Edi Supartawan dari SMP Negeri 2 Banjar. Saya akan memaparkan mengenai tentang ruang kolaborasi kami pada modul 1.2 mengenai tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, adapun di sini kegiatan yang kami rancang itu diberi nama adalah MELIS, menggerakkan literasi sekolah. Nilai-nilai guru penggerak. Nah, di sini ada 5 poin penting, yaitu yang harus dimiliki oleh guru nantinya sebagai calon guru penggerak. Yang pertama adalah nilai berpihak kepada murid. Jadi, kita sebagai seorang pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus melihat dari kebutuhan dari siswa itu sendiri, baik itu bakat maupun minatnya, dengan melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu melalui asesmen diagnostik, sehingga proses pembelajaran nantinya bisa menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memiliki nilai kolaboratif. Tidak hanya berkolaborasi dengan siswa, tetapi berkolaborasi dengan guru dan juga komunitas lain yang ada di luar sekolah. Jadi kita harus bisa menggunakan kelemahan dan juga kekurangan kita sebagai dasar untuk nantinya bisa berkolaborasi, baik itu dengan rekan-rekan guru senior maupun pakar. Kemudian kita harus memiliki nilai inovatif. Kita harus mencoba, yaitu merubah dari metode, strategi pembelajaran yang menarik, sehingga proses-proses pembelajaran nantinya bisa sesuai dan memiliki kualitas yang bagus. Kemudian nilai mandiri. Jadi kita di sini harus memiliki sifat mandiri, tanpa diperintah oleh atasan. Kita melakukan dengan inisiatif yang ada diri sendiri, mengembangkan wawasan yang kita miliki dan terus untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai reflektif. Jadi kita harus memiliki nilai reflektif ini itu agar kita bisa melihat atau memantau bagaimana perkembangan dari tujuan yang kita laksanakan. Apakah sudah tercapai keseluruhan, sebagian, atau belum tercapai, sehingga nanti kita bisa merancang proses baru lagi untuk pembenahan. Peran guru penggerak. Nah, jadi di sini ada 5 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama adalah memimpin pembelajaran. Kita sebagai guru penggerak nantinya diharapkan harus bisa memimpin pembelajaran, menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan tanpa membebani dari siswa itu sendiri, sehingga kita harus bisa memperhatikan kebutuhan dari siswa, baik itu bakat maupun minatnya, sehingga di awal kita harus melakukan pemetaan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Kita sebagai guru penggerak nantinya harus terlibat aktif dalam forum itu, yaitu baik itu berbagi, sharing terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sehingga bisa memotivasi guru-guru lain untuk bisa ikut terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong kolaborasi. Kita diharapkan nantinya bisa bekerja sama tidak hanya dengan siswa, dengan rekan guru, maupun dengan instansi atau komunitas-komunitas lain yang ada di luar sekolah. Kita menggunakan kekuatan maupun kekurangan kita sebagai dasar untuk berkolaborasi. Kemudian yang selanjutnya adalah coach bagi guru lain. Jadi ketika ada guru yang mengalami kendala dan sebagainya, kita harus bisa memberikan informasi yang lebih, wawasan dan juga solutif yang baik untuk memecahkan dari permasalahan tersebut. Dan juga kita harus bisa mengarahkan dan membangkitkan motivasi dari rekan-rekan yang lain. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Kita sebagai guru penggerak nantinya harus bisa mengantarkan siswa itu untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu dalam kelompok-kelompok kecil maupun dalam komunitas tertentu. Yaitu kita harus bisa memberikan ruang dan juga pelayanan kepada siswa untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Hal yang akan dilakukan
guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai guru penggerak. Yang pertama adalah memberikan teladan, tidak hanya kepada siswa, tetapi kepada sesama rekan guru dan juga kepada masyarakat. Kemudian mengaktifkan komunitas praktisi di sekolah. Jadi kita harus terus terlibat aktif dalam forum komunitas praktisi tersebut. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif dengan menerapkan berbagai macam metode dan strategi yang inovatif dan juga interaktif. Satu kekuatan atau nilai yang dominan yang terdapat pada masing-masing dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Nyomandedi Supartawan, yaitu nilai yang dominan dalam diri saya adalah berpihak pada murid, yaitu fokus pada menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan pelayanan atau ruang kepada siswa untuk memahami kendala yang dihadapi serta menampilkan hasil kreasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian dari Bapak Wahyu, yaitu kolaborasi. Kolaborasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Ibu Puji, yaitu nilai inovatif dengan membimbing murid dalam kegiatan pembelajaran dengan metode yang menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Desa Rosita, yaitu nilai mandiri, senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta memiliki tanggung jawab dan termotivasi untuk mengembangkan diri. Nilai dari diri saya sendiri, yaitu nilai yang paling dominan dalam diri adalah nilai berpihak pada murid, yang dimana strategi yang diterapkan adalah selalu menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan selalu berdiskusi dengan siswa maupun dengan guru-guru lain. Kemudian yang kedua adalah membuat hasil karya kreativitas dari anak itu sesuai dengan yang diinginkan dari siswa. Sehingga kita di sini harus selalu menggali keinginan dari siswa itu. Kemudian yang ketiga, memberikan ruang gerak siswa untuk berkreasi. Jadi selalu ingin memberikan kepada siswa hal-hal yang ingin mereka implementasikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kreasi dia masing-masing. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Kita harus mendengarkan bagaimana yang diinginkan dari anak itu sendiri. Nah, di sini saya cantumkan beberapa hal-hal yang sudah saya terapkan, yaitu khususnya pada nilai berpihak kepada murid, yaitu dengan mengacu kepada kegiatan proses pembelajaran yang mana berbasis lingkungan, kemudian berbasis kreasi, kemudian berbasis teknologi, dan juga ada gerak. Kemudian di sini saya juga terapkan ada beberapa nilai-nilai yang mungkin ada dalam diri saya sendiri dan perlu untuk selalu dikembangkan lagi. Yang pertama adalah nilai kolaboratif, yaitu saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru maupun rekan lainnya yang ada di luar untuk menyamakan persepsi mengenai tentang proyek yang akan dilaksanakan. Dan di sini juga saya berkolaboratif dengan pelaku usaha dalam pelaksanaan dari proyek itu sendiri. Kemudian nilai inovatif. Nah, di sini saya dengan menggunakan berbagai macam model ataupun strategi pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan whiteboard, menggunakan dari teknologi interaktif dan juga media-media yang ada di lab. Kemudian nilai reflektif. Pada akhir kegiatan, di sini saya selalu menekankan atau mengajak siswa untuk merefleksi terkait dengan proses pembelajaran. Apakah perlu untuk dikembangkan lagi? Dan di sini saya selalu untuk melihat bagaimana tercapaian dari proses pembelajaran. Yang terakhir adalah nilai mandiri. Di sini saya senantiasa untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, tidak hanya pada BIMTEK ataupun pelatihan-pelatihan tertentu, tetapi juga yaitu pada salah satunya yang saya sisipkan di sini adalah membatik sampai di level 4.
Kemudian nilai dari rekan anggota kelompok saya, yaitu dari Ibu Desa Arosita, yaitu menekankan pada nilai mandiri, yaitu strateginya mengembangkan diri dan mendorong diri sendiri untuk meningkatkan keterampilan tanpa dorongan dari orang lain untuk memulai perubahan. Jadi ini berupa dokumentasi dari kegiatan penguatan dari nilai mandiri yang dimiliki oleh Ibu Desa Rosita. Yang selanjutnya adalah nilai inovatif dari rekan kelompok saya, yaitu dari Ibu Puji Lestari. Itu strateginya membimbing murid dalam kegiatan pembelajaran dengan metode yang menyenangkan dan interaktif. Nah, ini adalah dokumentasi dari penguatan nilai inovatif yang dimiliki oleh Ibu Puji Lestari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari nilai kolaborasi yang dimiliki oleh Bapak Wahyu Sedewa. Strateginya adalah mengembangkan dan membimbing peserta didik untuk mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Jadi fokus pada siswa. Nah, ini merupakan dokumentasi yang dimiliki oleh Bapak Wahyu berupa nilai kolaborasi. Satu peran yang dari kelompok kami pilih adalah peran berupa pemimpin pembelajaran. Nah, mana pemimpin pembelajaran adalah pemimpin yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan dari tumbuh dan kembangnya serta mekarnya dari siswa itu sendiri. Nah, adapun kegiatan yang dari kelompok kami sepakati dari kegiatan ruang kolaborasi atau RUKOL pada saat berdiskusi, yaitu kegiatan literasi sekolah yang menyenangkan dengan metode game-based learning, yang dimana artinya berliterasi based on game, yaitu ini dapat merangsang 3 bagian penting dari proses pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan juga psikologis dari siswa itu sendiri. Nah, mana dalam pemilihan sebuah judul ini tentunya hal atau poin nilai yang diterapkan dari komponen atau nilai dominan guru yang dimiliki anggota, yaitu nilai inovatif dan juga berpihak pada murid, di mana kita memfokuskan kepada membuat sebuah ide atau judul yang secara inovatif. Jadi selain itu juga harus berpacu kepada kebutuhan dari siswa itu sendiri, sehingga menciptakan sebuah games yang menyenangkan, sehingga di sini berpihak kepada murid. Nah, kemudian di sini mengenai tentang rancangan kegiatan, yaitu ditekankan kepada jigsaw puzzle, yaitu adapun rancangan yang dilaksanakan tentunya ini melakukan atau menguatkan atau memunculkan dari nilai yang dimiliki oleh guru pada anggota kelompok kami, yaitu nilai kolaborasi dan juga mandiri, dan mana adapun rancangannya persiapan dan berdoa, mempersiapkan permainan jigsaw puzzle, kemudian membuat kelompok, membuat kesepakatan bersama tentang sistem permainan, kemudian menyediakan gambar puzzle, dibuat menjadi sebuah karya. Nah, ini dibebaskan kepada anak itu sendiri, apakah membuat puisi, drama, atau cerita, yang mana akan memunculkan yaitu nilai inovatif dan berpihak kepada murid. Kemudian berdiskusi, yaitu tidak hanya pada masing-masing siswa, tetapi juga antara siswa dengan guru dan juga yang lainnya. Ada kolaborasi yang dikuatkan. Kemudian ada presentasi hasil karya, yang mana nantinya diharapkan yaitu siswa bisa mandiri untuk berpresentasi, serta guru nantinya juga terlihat mandiri dalam membimbing dari siswa itu. Kemudian yang terakhir adalah merefleksi kegiatan, yang dimana pada akhir kegiatan guru akan merefleksikan kegiatan dengan saling berdiskusi dan memaparkan mengenai kendala yang dihadapi serta tindak lanjut yang akan dirancang untuk menghadapi permasalahan tersebut dan juga menerapkan ke depannya. Nah, di mana dalam kegiatan ini tentunya nilai-nilai
penggerak yaitu yang dimiliki oleh guru, yang dimiliki oleh anggota kami, yaitu nilai guru reflektif, yang tentunya ini menjadi poin yang akan kita kembangkan bersama-sama untuk selalu merefleksi sejauh mana tujuan pembelajaran yang kita harapkan sudah tercapai. Nah, itu melalui proses diskusi atau pertemuan tertentu, dan juga berdiskusi dengan siswa. Nah, sehingga kita mengacu kepada hasil dari raport pendidikan yang nantinya ini merupakan sebuah acuan untuk kita melihat apakah proses kegiatan yang kita laksanakan bisa tercapai meningkat atau kurang. Nah, sehingga kita bisa melihat perubahannya baik itu secara signifikan maupun belum. Nah, adapun kesimpulan yang kita bisa paparkan pada kegiatan ini adalah rancangan kegiatan ini merupakan peran dari guru dalam memimpin pembelajaran untuk menguatkan peran murid dalam kegiatan berliterasi dengan memunculkan nilai kolaboratif murid dalam kelompoknya masing-masing, kemandirian dalam mengembangkan dirinya, serta mampu berpikir inovatif dalam menghasilkan suatu karya, sehingga nantinya kegiatan literasi ini menjadi berpihak kepada siswa. Baik, demikian pemaparan saya mengenai tentang ruang kolaborasi hasil diskusi kami, yaitu pada topik 1.2 mengenai tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.